selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita baca panduan ibadah online-nya. Yang pertama, siapkan diri dan pakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab kita untuk mengikuti firman Tuhan. Yang ketiga, jangan bermain dan fokus dalam ibadah. Dan yang keempat, untuk orang tua, dimohon untuk dampingi anaknya dalam beribadah. Selamat beribadah teman-teman. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kembali lagi bersama Miss Nita dan juga Miss Alin. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun ada di rumah masing-masing, tapi Miss percaya adik-adik yang ada di rumahnya semuanya sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sampai saat ini, kami kuat, kami sehat semua karena Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji-muji Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani pada pagi hari ini. Bahkan kami anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah. Tuhan berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Saatnya kita mau siap memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari
kita bersukaria. Hari ini harinya sekali lagi hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, siapkan Alkitab adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sebelum itu kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Haleluya.
yang lewat hati. Jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Miss Ali. Haleluya, puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada kalau yang hadir saat ini di studio. Mari kita dengan sikap hati kita menghadap Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan doa semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau sepakat dalam doa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem Malaleng 1 boleh ada lagi bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami percaya apa yang dapat kami lakukan lewat pujian kami, penyembahan kami kepadamu, itu semua kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati kami mau siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Dan biar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mereka boleh dapat menangkap atau menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan baik, dengan pengertian yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengar cerita firman-Mu di pagi hari ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Enci. Kalau mungkin adik-adik melihat pagi hari ini cuma ada 2 guru sekolah minggu. Sebenarnya ada 4, tetapi 2 lagi berhalangan. Jadi yang bisa melayani pagi hari ini hanya Enci Nita tadi dengan Enci Alin sendiri. Dan bagiannya Enci Alin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang pernah dengar Enci Alinia percaya semua yang ada pagi hari ini pernah dengerin cerita firman Tuhan. Bercerita tentang seorang penabur. Siapa yang pernah dengar? Boleh mungkin Enci Alin dari sini ada pelia, tapi Mama jadi papa di rumah ada pelia. Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Haleluya, puji Tuhan. Enci Alin yakin percaya pasti pernah dengar. Mungkin ada yang coba lupa-lupa. Sekarang pagi hari ini Enci Alin kasih ingat ulang ini cerita firman Tuhan yang terdapat perumpamaan tentang seorang penabur. Calenda kita baru kita lihat saja di Injil Markus pasalnya yang keempat. Tapi Enci yang tidak mau baca karena ini ayat Alkitab ini cerita Alkitab tentang seorang penabur ini panjang. Enci yang tidak mau baca semua dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 9. Nah, tapi Enci hanya mau ambil DP inti dari cerita firman Tuhan pagi hari ini. DP judul perumpamaan tentang seorang penabur.
siapa yang di sini tahu apa itu arti menabur? Kalau orang biasa, kalau siapa ada oma atau opa di kampung yang biasa jabat tanam, nah itu dia artinya menabur atau menanam benih atau menabur ya. Jadi ini cerita pagi hari ini ada 4 jenis tanah. Siapa so tahu? Enci ini tak tahu 4 jenis tanah ini kan apa-apa kata Enci? Tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, apa lagi? Semak duri, kemudian tanah yang di pinggir jalan. Tapi yang pertama ini cerita firman Tuhan ini ada jelaskan tentang jenis tanah yang ada di pinggir jalan. Nah, kalau siapa yang pernah dengar pasti dia so dapat ini. Oh iya betul. Yang pertama Tuhan Yesus berkata, Enci baca jadi ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah apa? Burung memakannya sampai habis. Jadi ini seorang penabur, contoh Enci kata so keluar dari rumah, pergi di halaman atau di kebun. Oh Enci coba menabur tuh benih. Srek, Enci kan tidak tahu kalau ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di batu-batu, karena benih itu kan kecil-kecil dan banyak. Jadi serta ditabur begini pasti bahasa Manado bilang tafiaro. Ada yang di tanah yang bagus, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri. Tetapi yang cerita ini di pertama firman Tuhan bilang itu benih itu tertabur di pinggir jalan. Nah, firman Tuhan bilang itu benih yang tertabur di pinggir jalan, ada apa datang makan? Belum sempat bertumbuh, memang dia tidak akan bertumbuh karena kalau di pinggir jalan kan pertama kalau rupa zaman sekarang so ada aspal toh, jadi otomatis dia tidak akan bertumbuh. Nah, tetapi yang cerita firman Tuhan ini bilang baru ditabur ada burung yang memakan. Nah, belum sempat dia bertumbuh, burung so makan itu benih, maka tidak jadi. Benih yang ditabur itu tidak jadi, tidak bertumbuh karena dimakan oleh burung. Yang kedua, tertabur di tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu itu setahu toh, kalau batu itu dia kan keras, dia ada tanah tetapi sedikit atau tipis dari tanah. Nah, ini benih ini dia ada tertabur di tanah yang berbatu. Dia bertumbuh, bisa bertumbuh tetapi belum tinggi itu tumbuhan, sudah layu karena DP tanah tipis atau sedikit DP tanah. Maka dia tidak sempat bertumbuh lebat, jadi tinggi atau jadi berbuah, tetapi dia langsung layu karena tertabur di tanah yang berbatu. Yang ketiga, firman Tuhan bilang benih itu, ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena itu yang tadi tertabur di batu-batu seperti itu, karena tanahnya tipis serta matahari terbit, dia langsung layu karena tidak berakar. Langsung layu, langsung mati itu benih, itu tanaman itu dia. Jadi yang ketiga, benih itu ayatnya yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Nah, yang ketiga itu tertabur di semak duri. Siapa tahu tuh semak duri? Siapa pernah pergi ke Bongko ada tuh rumput tinggi-tinggi yang baba duri itu dia, itu tuh semak duri. Jadi ini benih tertabur di semak duri. Kan kalau semak duri atau rumput-rumput itu dia yang baba duri itu dia kan tinggi, banyak. Jadi baru taruh di tanah, baru bertumbuh sampai kalau bahasa orang
mau bergerak saja rusuh setengah mati, mau bergerak sempit. Aduh, bagaimana kita mau bertumbuh ke atas, mau lihat jauh ke atas, mau cari lihat tuh yang terang-terang di atas tidak bisa, karena itu rumput lebih tinggi dari itu benih itu, karena itu rumput sogepe kata kalau bahasa Manado. Rumput sogepe itu benih, jadi dia tidak bisa bertumbuh bagus, tidak bisa berakar yang bagus karena dihimpit oleh semak duri. Maka semak duri menghimpitnya sampai itu benih itu mati, tidak bisa bertumbuh subur. Dan yang keempat, nah yang terakhir, siapa tahu yang terakhir benih jatuh di mana? Di tanah yang subur. Puji Tuhan, ini benih yang ditabur oleh seorang penabur, tertabur di tanah yang subur. Nah, kalau tanah yang subur itu berarti tidak ada rumput, tidak ada batu-batu, dan tidak mungkin di pinggir jalan, karena tanah yang subur itu kalau petani-petani dorong secangkul itu tanah ke segembur-gembur, berarti bukan di pinggir jalan, agak ke dalam dari pinggir jalan ya. Sehingga benih yang ditabur itu ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kata Tuhan, atau kata seorang penabur itu, yaitu Tuhan Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, benih yang terakhir itu luar biasa. Haleluya. Luar biasa kenapa? Dia tidak ada gangguan apapun. Itu yang tertabur itu, dia tertabur di tanah yang subur, sehingga dia mulai dari dia jadi benih, mulai dari dia benih sampai dia mulai bertumbuh. Apalagi kalau tambah siram akang sedikit dengan air atau air hujan, nah dia mulai bertumbuh pelan-pelan ke atas terus. Siapa pernah lihat tanaman yang dari benih sampai dia bertumbuh, sampai dia berbuah? Siapa pernah lihat? Enci Arin pernah lihat, karena Enci Arin ada tanam. Nah, contohnya rica atau cabai atau lombok atau apapun itu, pokoknya rica ya, kalau bahasa Manado rica. Dari biji itu dia, biji berarti DP benih, toh belum jadi apa-apa. Dari dia biji sampai dia bertumbuh kecil sekali begini, kali lama-lama jadi tinggi, lama-lama jadi besar. Nah, sekarang Ancelin perica sebuah buah. Nah, itu baru tertabur di tanah yang subur. Nah, ini cerita ini dia digambarkan ialah setiap kehidupan kita, orang percaya atau umat Tuhan yang hidup di dalam Yesus, yang percaya kepada Tuhan. Ini digambarkan itu kehidupan orang semua, baik enci-enci atau guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak yang ada di rumah. Nah, kalau itu firman Tuhan, benih itu dia berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pagi hari ini yang tolong sudah baca dalam Markus pasal yang keempat tadi, ayat 1 sampai ayat 9. Ini adalah benih, yaitu firman Tuhan. Nah, enci itu sudah sampaikan firman Tuhan ini. Jadi kalau anak-anak di rumah atau adik-adik di rumah, tergantung dari sikap hati kita mendengar firman Tuhan itu seperti apa. Nah, kalau orang mau dengar sambil bawa cerita, itu film ini Kang bagus atau permainan ini bagus, nah berarti itu dia tidak fokus, berarti dia pikir dia sendiri, berarti dia tertabur di tanah yang apa itu. Tidak mungkin kalau di tanah yang subur mendengar cerita firman Tuhan seperti itu. Ini adalah perumpamaan seperti ini yang diceritakan oleh firman Tuhan. Ini adalah benih itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kalau tertabur di terampe hati yang terbuka, hati yang benar-benar menerima firman Tuhan itu dengan baik, yang benar-benar wow luar biasa, langsung pendengar tuh, encik semua cerita, langsung duduk manis, langsung fokus lihat, langsung oh ternyata begitu Kang tuh cerita firman Tuhan, dan orang amenkan, orang bilang yes,
amin. Setiap perkataan firman Tuhan orang respon dengan yes, amin. Pasti adik-adik diberkati. Siapa yang ingin diberkati, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan atau benih itu ditaburkan setiap kehidupan kita atau disampaikan, diberikan dalam setiap kehidupan kita adik-adik maupun orang sebagai enci-enci atau sebagai bukan enci, orang berbahasa sekarang Miss dan Sir. Miss dan Sir atau dengan orang tua yang ada di rumah mungkin saat ini lagi menyaksikan ibadah sekolah minggu secara live streaming. Itu benih itu tertabur di setiap hati kita yang terbuka di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar haus dan rindu akan firman Tuhan. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang benar-benar, oh Tuhan, ini hidup ini seolah-olah semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan atau setiap benih yang sudah disampaikan baik dari Miss dan Sir maupun dari Bapak Gembala atau Opak Gembala Omo di Wenas dan Tante Ivo, Omak Gembala, semua itu harus didengar dengan telinga rohani, dengan hati yang baik atau tanah hati yang subur, supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu bisa bertumbuh subur, dan bukan cuma sampai di bertumbuh subur tetapi berbuah lebat. Di firman Tuhan katakan ada yang bertumbuh subur dan berbuah lebat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, itu adalah berkat Tuhan, itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, dengan tanah hati yang baik, yang ada bapak cerita saat dengan firman Tuhan. Kemudian itu firman Tuhan itu didengar dengan baik dan kita respon, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, puji Tuhan, dan biar firman Tuhan cerita firman Tuhan pagi hari ini memberkati adik-adik yang ada di rumah maupun mungkin ada orang tua yang menemani, kiranya dapat memberkati kita semua. Dan biar cerita firman Tuhan yang sudah berapa kali mungkin sudah mulai dari live streaming anak-anak sekolah minggu sudah, kalau tidak salah sekitar 5-6 kali ya 5-6 kali Sir dan Miss menyampaikan cerita firman Tuhan atau menaburkan benih firman Tuhan itu dalam kehidupan kita adik-adik semua. Dan Enci yakin, Miss yakin dan percaya semuanya pasti Tuhan telah memberkati apa yang telah adik-adik dengar selama mengikuti acara live streaming sekolah minggu. Dan puji Tuhan, inilah cerita firman Tuhan yang dapat Miss sampaikan pagi hari ini. Dan biar kiranya di hari-hari ke depan kita mau semakin lebih lagi di dalam Tuhan, agar supaya kita boleh melihat hasil yang baik yang telah kita tabur mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak hingga kita dewasa nanti, kita akan menuai hasil yang baik juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kembali Tuhan boleh perdengarkan cerita firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu GPD Bethlehem Malaleng 1. Biar kiranya apa yang telah mereka dengar pagi hari ini akan kebenaran firman Tuhan itu semua boleh tertanam dalam tanah hati yang subur, dan boleh berbuah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di GPD Bethlehem boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan tilik, memberkati, kami mau beri dengan rasa hormat dan rasa syukur kami atas berkat Tuhan yang sudah mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, serahkan kepada Miss Nita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita
kita mau siapkan persembahan kita mau meletakkan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kami mohon Miss Alin kembali akan membawa kita dalam doa penutup. Haleluya. Haleluya, semua lipat tangan, tutup mata, kembali kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu pagi hari yang indah ini. Kami boleh dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah pimpin acara ibadah kami pagi hari ini dari permulaan, pertengahan hingga saat ini boleh berakhir dengan baik. Kami percaya Tuhan semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, semua karena pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang telah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dan biar apa yang dapat kami perbuat, apa yang dapat kami berikan kepadamu lewat sikap hati kami, kehidupan kami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan pilih, Tuhan memberkati baik anak-anak sekolah minggu yang boleh ibadah atau mengikuti live streaming pagi hari ini, maupun semua orang tua dan kami Miss dan Sir yang boleh melayani Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati, berkat Tuhan terus menjadi bagian kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pagi hari yang indah ini, dan semuanya jadi di dalam kehendak dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biar Tuhan kembalikan kami kembali anak-anak sekolah minggu di waktu-waktu yang mendatang atau di minggu depan dengan keadaan tubuh yang diberkati Tuhan dan tak kurang suatu apapun. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan segera mengakhiri rangkaian ibadah sekolah minggu GPDI Bethlehem Malaleng 1 di pagi hari yang indah ini dengan mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang bersama dengan Miss Dancer yang mungkin berbeda dari yang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.